Yo guys, kembali lagi bersama saya Dewa Ngapaguna. Kali ini kita ingin membahas saham Aman, yang dimana saham ini dimiliki oleh Grup Salim, beberapa persen kepemilikannya. Dan memang sih sebenarnya Grup Salim sedang melakukan sedikit-sedikit penjualan ya. Tapi apakah itu menjadi hal yang menarik? Ya tentu bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah teman-teman sudah tahu kan, di kuartal pertama si Aman ini penjualannya sangat sedikit anjlok ya, karena memang ada larangan ekspor gitu. Larangan ekspor karena izin ekspornya itu sampai di akhir 2024. Jadi 2025 awal dia belum bisa ekspor, artinya dia belum bisa terlalu banyak melakukan penjualan, dan bahkan dia nggak bisa melakukan penjualan ya sebelum smelternya dia, tembaga kalau nggak salah, dan emas itu bisa beroperasi dengan maksimal. Untuk saat ini dari segi smelter sebenarnya sudah mencapai 95,5%. Artinya dia akan beroperasi ke depannya, mungkin mudah-mudahan di tahun 2025, sehingga dia bisa melakukan penjualan. Nah, dan mungkin ada beberapa institusi ya gitu yang sudah mulai melakukan akumulasi di Aman, contohnya kayak BlackRock mungkin ya, teman-teman lihat aja di beberapa berita. Kemudian kalau teman-teman melihat di laporan kuartal 1 2025, di sini ada posisi persediaan ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan secara langsung mungkin agak ribet karena dia kayaknya pakai dolar. Tapi kalau kayak gini kan kelihatan lebih gampang ya dijelasin ya, karena dia sudah menggunakan triliun gitu. Nah, atau dalam rupiah maksud saya. Jadi kita lihat di sini di 2021 ya. 2025 kuartal 1 persediaannya meningkat 9,7 triliun menjadi 9,7 triliun, padahal di 2024 itu di akhir kuartal keempat itu sebesar 7,6 triliun. Artinya ada peningkatan persediaan. Kalau kita bandingkan dengan di tahun 2024 di kuartal 1 itu persediaannya 3,8. Jadi banyak persediaan yang belum bisa yang masih belum dijual gitu. Jadi banyak barang atau produknya Aman yang belum dijual ya, karena memang benar, karena dia tidak boleh melakukan ekspor di kuartal 1. Di kuartal 2 kemungkinan mulai ada penjualan, kemungkinan, tapi kita juga belum tahu, dan kita juga harus menunggu rilis laporan keuangan. Tapi kalau kita melihat secara persediaan, artinya di masa yang akan datang mungkin kalau dia berhasil melakukan penjualan, nilai pendapatannya itu mungkin lebih besar dari 9,7 triliun. Kalau teman-teman melihat nih, misalkan nih, kita buka di laporan keuangan ya, bahwa di kuartal 1 kan dia merugi tuh. Kemudian di penjualannya di kuartal 1 cuman 35 miliar. Padahal di tahun sebelumnya kuartal 1 9,4 miliar. 9,4 tadi kan persediaannya 9,7. Jadi dia cocok lah. Kenapa persediaannya meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,8 triliun? Ya karena tidak bisa melakukan penjualan. Tapi kalau nanti bisa melakukan penjualan, maka pendapatannya bisa naik drastis seperti di kuartal keempat ini, teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih kuartal keempat ini karena apa. Jadi penjualannya meningkat drastis, otomatis akan ada net income nantinya. Ya, jadi kita akan menunggu, karena sekarang posisinya sudah 95,5%, smelternya optimal. Jadi ya mungkin kuartal ketiga atau keempat itu bisa beroperasi untuk penjualan hasil dari tembaga dan emas. Tembaga dan emas loh, yang ketika pada kuartal 1 dan 2 ini harganya untuk emas itu mengalami peningkatan drastis. Ya, jadi itu untuk insight dari si Aman. Kita lihat secara teknikal, biasanya investor itu menilai bahwa pola yang seperti ini ya, itu menghasilkan kenaikan saham ya. Kenaikan saham itu secara jangka pendek itu sesuai dengan target yang di sini, teman-teman. 8.650. Tapi untuk long termnya, kalau misalnya dia pola seperti ini, umumnya kita melihat teknikal yang ada potensi momentum di 12,800. Jadi kalaupun harga sekarang ya teman-teman bisa menilai sendiri. Tapi kalau misalkan kita mengambil momentum di sini, apakah itu sudah telat? Ya tentu belum, karena posisinya juga nggak terlalu jauh dari area ini. Tapi kita akan melihat ke depannya seperti apa. Cuman plan kita ke depan, kalau saya pribadi, saya akan melirik saham ini karena saya juga punya salah satu induk dari saham ini juga di sektor migas.
Ya, jadi apakah dia bisa berlanjut untuk momentum kenaikannya? Ya tentu dia harus breakout dulu. Tapi apakah kita akan beli ketika breakout? Nah, itu. Jadi yang menjadi pertanyaan di sana, apakah kita akan beli ketika breakout? Ya, kalau saya sih enggak. Jadi saya akan mulai melakukan disclaimer ya, jangan ikut-ikutan. Jadi saya mungkin akan melirik saham ini sebelum dia breakout. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, ya tentu saya melakukan stop loss. Karena apa? Karena potensinya bisa lebih serem lagi. Kalau seandainya rilis laporan keuangan duluan dan pendapatannya benar-benar anjlok karena belum bisa menghasilkan laba, maka saham ini bisa mengalami koreksi. Dan koreksinya lumayan. Jadi ya tentu kita harus menjaga kerugian, membatasi kerugian itu. Tapi jika laporan keuangan belum rilis atau pendapatannya tiba-tiba muncul di kuartal kedua, maka momentum ini teman-teman menarik. Gitu. Jadi kita bisa akan lirik untuk si aman, untuk melakukan swing. Ya terserah teman-teman. Ini bukan ajakan membeli atau menjual saham, tapi saya kemungkinan akan lirik ini. Kemudian ada saham di sektor properti yang mungkin sektor properti untuk saat ini di kuartal kedua sedang mengalami fase-fase buruk. Padahal di 2024 itu kinerjanya all time high, tapi justru sahamnya anjlok. Dan sekarang kinerjanya dia kemungkinan akan anjlok. Apakah sahamnya dia akan melesat? Kita akan lihat di market. Tapi secara teknikal saya masih melihat peluang yang bagus untuk di sektor properti ya. Teman-teman cari aja sahamnya ini apa. Jadi momentum ketika dia keluar dari fase supply ini di bulan ini, maka momentum bisa berlanjut ke 1000. Jadi itu menarik secara teknikal dengan potensi momentum ke 1175. Itu untuk jangka yang agak panjang atau menengah deh di tahun ini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan analisis kita supaya kita sama-sama, karena saham ini bukan ada di pucuk. Ingat, saham ini bukan di pucuk tapi ada di bawah. Kemudian ada saham migas juga yang ini berapa kali pun kita terus bahas ya. Kenapa kok dia masuk terus ke dalam pantauan saya gitu. Maksud saya tuh kok dia ya memang dia kita beri area swing pada saat di bulan Juli pertengahan atau awal itu kayaknya masih di 400-an ya, dan sekarang sudah ada di 500-an, dan teman-teman mungkin sudah masih banyak yang hold dan ada juga yang FOMO baru beli ya, terserah itu tergantung teman-teman. Tapi kalau misalkan melihat dari pergerakannya secara terus menerus ya, mudah-mudahan dia bisa menuju ke area supply di area kotak ini. 530-an ke atas itu menjadi hal yang bagus. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, coba kita lihat si oil ya. Jadi kita lihat harga minyak mentah bahwa ya memang kondisi harga saat ini kalau kita membandingkan dengan harga-harga atau tahun-tahun sebelumnya ketika Covid dia sempat anjlok ya ke 40. Kemudian kalau tidak Covid itu normal memang di sekitar 50 sampai 70-an. Itu normal. Jadi untuk harga sekarang normal, dan teman-teman tahu bahwa si OPEC plus gitu, maksudnya kumpulan negara-negara yang memproduksi oil ya, itu melakukan peningkatan produksi karena percaya bahwa permintaan minyak mentah yang tinggi. Permintaan minyak yang tinggi tentu biasanya dibarengi dengan peningkatan di sektor industri. Gitu. Jadi peningkatan di sektor industri harus pasti dulu, barulah dia bagus biasanya. Tapi negara-negara OPEC ini dia melihat peluang yang lebih awal. Jadi dia memperkirakan bahwa mungkin industri kedepannya atau ekspor impor itu bakal lebih aktif dari segi ekonomi, karena mungkin dia melihat peluang si The Fed ini untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau kita tapi menurut saya sih oil ya belum tentu juga bisa naik ke 100 gitu, karena kalau dia naik ke 100 ya otomatis inflasi dong nanti. Jadi The Fed juga nggak akan terlalu agresif menurunkan suku bunga. Tapi paling tidak ketika nanti si sektor migas ini permintaannya naik ya, paling tidak momentumnya dia mungkin di 70-an lah
supportnya dia di 50-an. Jadi stabilnya dia area resistan itu di sekitar 70-an, 75 sampai 86, kemudian area supportnya itu antara 50 sampai 57. Jadi kalau menurut teman-teman kita bisa melihat ya, sektor migas di kuartal 1 banyak juga yang mengalami pertumbuhan laba dan pendapatan di kuartal keempat juga, padahal harganya ini jauh lebih rendah daripada di 2022 ya. Tentu karena 2022 ekonomi melambat, otomatis sektor industri juga melambat. Di 2020 ya, ketika Covid dia anjlok ya, tentu pendapatannya turun. Kemudian mulailah dia ada peningkatan. Kalau harga minyak terlalu mahal ya tentu akan ada penurunan dari sektor industri. Tapi untuk saat ini harga minyak berada di harga yang normal. Jadi dari segi permintaan pun harusnya tetap bagus. Jadi ya kita mudah-mudahan sesuai ekspektasi untuk saham minyak, labanya juga bagus. Dan ini juga salah satu saham minyak, tapi bedanya ini lebih overvalue. Ini kayaknya udah berkali-kali kita buatkan videonya ya, saya sampai bosan. Tapi hal menarik terlihat ketika saham masih terjadi konsolidasi. Dia berhasil breakout dari 404, maka momentum bisa berlanjut ke 470. Jadi kita masih terus melihat peluang itu. Namun kalau misalkan dia breakdown dari supportnya ini, mungkin ya resiko harus dibatasi segera supaya nggak jatuh terlalu dalam. Kemudian ada sektor timah yang di video sebelumnya juga kita bahas, dan memang di hari kemarin transaksi indeks itu agak berat karena sektor perbankan itu mengalami penurunan dan beberapa saham juga mengalami penurunan. Jadi agak berat lah untuk beberapa saham blue chip, beberapa saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 ataupun beberapa saham yang bukan termasuk saham konglomerat. Jadi agak berat ya. Mudah-mudahan minggu ini bisa mengalami kenaikan atau peningkatan ya. Kita masih melihat momentum, mudah-mudahan dia bisa menutup gapnya dulu ya. Gapnya kan belum tertutup ya, minimal bisa nutup gap ataupun dia naik ke area supply. Mudah-mudahan ya, kita akan lihat peluangnya di sana berlanjut apa tidak. Kemudian yang terakhir itu ada saham Bird ya. Jadi ini adalah saham taksi-taksian lah ya, saham di sektor logistik logistik ya, bisa juga ya, transportasi. Dari teknikal kita bisa melihat pola yang sangat menarik, yaitu bullish flag. Apakah itu bisa tercapai atau tidak? Ya itu akan kembali lagi nanti. Bullish flag, nah ini agak aneh nih sebenarnya kalau dibilang bullish flag ya, harusnya dia agak miring gitu kan. Ya, bisa seperti ini. Ingat, analisis teknikal itu analisis yang tergantung pada si analisnya. Jadi dia subjektif. Nah, teman-teman, kita masih melihat momentum yang bagus untuk si Bird ya, peluang yang bagus untuk bisa keluar dari keluar dari area supply ini, kemudian ke area supply berikutnya di 2000-an. Sebelumnya kita sudah informasikan sih untuk dia melakukan swing ya, karena memang secara book value dia masih 0,76 kali, atau valuasi normal menggunakan book value itu adalah 2400 ya. Jadi 2400 kalau kita lihat dari sekarang pun sebenarnya masih cukup menarik ya. Tapi ini sebenarnya bukan untuk membahas bahwa si Bird itu akan naik, tidak. Tapi saya mungkin di hari esok saya ingin menginformasikan buat teman-teman yang sebelumnya ambil posisi swing, mungkin siap-siap untuk melakukan ya pengambilan keuntungan. Nah, besok akan saya sampaikan di channel Insight. Jadi buat teman-teman yang belum gabung channel Insight, kita terbuka. Kalau ada yang mau silahkan, kalau enggak ya enggak masalah, teman-teman bisa nonton YouTube.